Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dasar dalam sebuah kendaraan listrik. Bisa itu berupa sepeda listrik, motor listrik, atau mobil listrik bahkan. Nah, di sini kita ada sebuah motor listrik yang modelnya adalah motor cross. Nah, di sini terdapat 3 komponen utama yang terdapat dalam seluruh kendaraan listrik. Yang pertama adalah baterai, kemudian controller, kemudian motor. Nah, macamnya beda-beda, tapi komponennya itu 3 utama itu. Nah, sekarang saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah baterai. Baterai di sini fungsi utamanya adalah memberikan daya kepada controller untuk diteruskan ke motor. Nah, jenis baterai di kendaraan ini adalah baterai lithium dengan konfigurasi 20 seri dan 7 paralel baterai tipe 21700 Panasonic 21700 dengan total nominal voltase 72 volt dan kapasitas 32 ampere hour. Nah, dari baterai energi disalurkan ke controller. Nah, controller di sini tugasnya adalah mengatur power dari baterai untuk disalurkan ke motor. Nah, controller itu diberikan sebuah input untuk informasi seberapa besar power yang disalurkan ke motor. Nah, input itu berupa handle gas atau throttle. Kalau di motor handle gas, kalau di mobil berarti pedal gas. Nah, di sini memberikan sensor input ke motor ke controller sehingga controller mengetahui seberapa besar daya yang harus disalurkan ke motor. Nah, di motor sendiri di kendaraan ini tipenya adalah brushless DC. Jadi ini motor DC brushless. Sehingga brushless adalah komponen internal di motor tersebut. Nah, tipe pemasangannya ini adalah di dalam roda atau bisa disebut sebagai wheel hub. Jadi ini wheel hub DC BLDC motor. Ada beberapa jenis penempatan selain di roda seperti ini, ada juga yang seperti konvensionalnya ada di tengah yang disalurkan ke dalam rantai. Nah, kebetulan di sini berupa hub drive. Nah, power dari motor ini adalah 5000 watt. Ada beberapa rating power. Kalau di sepeda biasanya adalah 250 hingga 1000 watt. Nah, untuk di motor normalnya adalah 1000 hingga 20 kilowatt untuk motor. Nah, itu adalah komponen utama dalam sebuah kendaraan listrik. Nah, ada beberapa komponen penunjang seperti di sini, seperti reducer. Nah, ini adalah reducer. Fungsi reducer adalah untuk menurunkan voltase dari baterai untuk bisa digunakan aksesoris bekerja dengan baik. Nah, aksesoris di kendaraan umumnya adalah 12 volt. Termasuk di kendaraan ini listriknya di listrik untuk aksesoris ada 12 volt. Sedangkan tadi baterai adalah 72 volt. Artinya perlu diturunkan. Nah, alat ini adalah untuk menurunkan, kemudian disalurkan dan didistribusikan ke masing-masing aksesoris seperti lampu belakang dan lampu depan. Oh ya, ketinggalan. Jadi di beberapa kendaraan listrik itu juga ada informasi yang ditampilkan ke dalam display. Termasuk dalam kendaraan ini ada display untuk memberikan informasi umum seperti informasi kecepatan, kemudian baterai, kapasitas baterai, dan juga informasi pendukung seperti status power.
Di sini ada 1, 2, 3, 4 yang bisa dipilih oleh user untuk bisa mengontrol kendaraannya. Nah, informasi ini didapatkan dari controller. Oke, nah itu adalah komponen pendukung. Nah, kemudian juga ada komponen safety. Tentunya dalam sebuah kendaraan listrik memiliki power yang cukup besar dari baterainya. Nah, komponen safety umumnya dalam kendaraan listrik adalah circuit breaker. Nah, circuit breaker ini harus yang mempunyai rating sesuai dengan fungsinya. Nah, di motor ini memiliki rating baterai yang cukup besar, total 2,1 kW dan bisa menyalurkan hingga 100 ampere. Maka di sini juga kita punya fuse atau saklar circuit breaker dengan rating 100 ampere. Nah, itu adalah saklar utama. Di dalam controller tentunya sudah banyak juga fitur safety seperti ketika ada over voltage atau under voltage, dan juga apabila ada short circuit atau korsleting. Udah ada pengaman internalnya juga. Selain itu, tadi kita berurusan dengan tegangan 12 volt juga. Nah, di sini juga ada fuse sekring juga untuk tegangan 12 volt. Jadi kendaraannya cukup aman. Nah, itu komponen utama dalam sebuah kendaraan listrik. Komponen utama, komponen pendukung, dan komponen keselamatan. Selebihnya adalah komponen struktural seperti layaknya kendaraan dengan sumber energi yang lain. Di sini adalah sebuah motor. Jadi komponen struktural sebuah motor terdiri dari frame utama, subframe, kemudian swing arm, dan juga fork depan atau suspensi depan. Ada juga suspensi belakang di sini. Nah, dari komponen-komponen tersebut disusun sedemikian rupa hingga menjadi sebuah kendaraan listrik yang dapat digunakan dan bekerja dengan baik. Semoga membantu dan menginspirasi. Sangat mudah sekali membangun sebuah kendaraan listrik. Ini saya bangun sendiri, saya desain sendiri dari nol. Semoga kamu juga bisa. Terima kasih.